Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, segenap pengurus dan jamaah mushola al-iman, pimpinan Nahdlatul Ulama baik syuriah maupun tanfidiyah, hadirin hamba-hamba Allah sidang Isra Mi'raj yang dimuliakan. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya saya dapat bersilaturahim di Cilacap, dan malam ini di desa apa namanya? Cilempuyan. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari dalamnya masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga pulang nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Shalawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan urang sadayana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga lumeper pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Moga-moga hari kiamat nanti di balik kekurangan amal ibadah kita, di banyak maksiat kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Malam ini terasa kuyup sekali kita di bawah rintik-rintik hujan yang bikin kita tambah adem. Teman-teman saya di sini ada Pak Kasih Pontren, Prabowo, Pak Lurah wonten nggih. Pak Lurahnya mana? Oh, alhamdulillah. Pak Camatnya, ada Pak Camatnya. Ada Pak Wakil Rakyatnya atau yang mewakili nggih. Semuanya ya Allah, moga-moga kami semua dipersatukan dalam kebaikan dan kebajikan. Allahumma amin. Pada satu hari Kanjeng Nabi Isa alaihi salam
kasumpinganku para wakil rakyat, kedatangan para wakil rakyat dari NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Apa tujuan mereka? Mewakili dan atas nama masyarakat Israel, mereka mengusulkan kepada Kanjeng Nabi Isa supaya berdoa meminta kepada Allah. Memangnya mereka tidak bisa berdoa kepada Allah? Ya bisa. Tapi biasanya orang-orang yang normal, yang sadar banyak salah, banyak dosa, kalau meminta kepada Allah suka tawasulan dengan orang soleh. Itu biasa itu. Ini malam ini kita ngajinya santai ya. Alon-alon waton kelon kelakon. Jadi kalau kula panjenengan sedaya menginginkan sesuatu, lalu sowan kiai, sowan ulama, minta didoakan kepada Allah, itu namanya tawassul dengan doanya orang soleh. Sah contohnya tadi. Jauh sebelum itu, sebelum zamannya Kanjeng Nabi Isa, seniornya Kanjeng Nabi Musa bolak-balik diminta jadi tawassulan. Ketika terjadi pembunuhan misterius di Bani Israel, dawuhnya Kanjeng Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya urusanmu pengen rampung, kamu kudu nyembelih sapi. Bani Israel kemudian nanya dan meminta supaya Kanjeng Nabi Musa berdoa kepada Allah tawassulan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Duh Kanjeng Nabi Musa, berdoalah panjenengan kepada Allah. Enggak ndonga sendiri. Supaya Allah menjelaskan sapinya kayak apa. Yang punya keinginan Bani Israel, yang dungo Kanjeng Nabi Musa. Itu namanya tawassulan. Dijelaskan bahwa sapinya itu tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tapi sedang-sedang saja. Minta lagi. Kanjeng Nabi Musa, berdoalah panjenengan lana untuk kami. Sapinya warnanya kayak apa? Kuning. Minta lagi. Kanjeng Nabi Musa, mohon panjenengan donga malih dumateng Gusti Allah lana untuk kami. Sapinya kayak apa? Jes Bani Israel bukan tidak tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bani Israel bukan tidak tahu donga langsung pada Gusti Allah, tapi nyatanya mereka minta sing donga Kanjeng Nabi Musa ngrumangsa apes. Iku ilmu santri gitu. Lah Bani Israel sowan Kanjeng Nabi Isa punya keinginan, duwe kekarepan, punya cita-cita apa? Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Duh Kanjeng Nabi Isa, maha tiasa pangeran anjeun teh halungsurkeun tuangan kangge abdi sadaya ti langit. Ngertos boten niku? Orang ngerti ya karo pedepet. Menawa saged pangeran panjenengan menika nglungsuraken daharan kagem krasaya saking langit samenika. Andakah dapat Tuhanmu
menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua. Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah saja kamu semua kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Panganan tuh yang normal, jangan macem-macem. Kampret dipangan yo corona itu tadi ini. Kodok dicaplok kadal diuntal. Rupanya jawaban Kanjeng Nabi Isa ini tidak memuaskan Bani Israel. Sebab Bani Israel itu ngeyel. Urusan sudah selesai saja, ayo diungkit-ungkit. Itu kelakuannya orang Bani Israel. Pilpres rampung, ayo ngino-ngino presiden Bani Israel. Kekeh jeung kekeh ingin supaya Kanjeng Nabi Isa mengajukan proyek proposal kepada Allah. Nabi Isa sebagai wakil rakyat dan pemimpin umat tentu akan aspiratif dengan apa yang menjadi keinginan rakyatnya, memahami apa yang menjadi kekarepan jamaahipun. Repotnya jadi kiai memang begitu. Ngaji serius dibilang kejam, ngaji santai dibilang guyon. Ngomong. Akhirnya Kanjeng Nabi Isa berdoa kepada Allah sambil janji. Kenapa Kanjeng Nabi Isa kok janji? Butuh. Biasanya kalau orang lagi butuh suka gampang janji, terutama kepada orang yang diyakini bisa mengantarkan kepada kebutuhannya. Umum nih, gimana? Dulu pada musim pilihan lurah, itu para calon lurah butuh dengan rakyat. Sowan kiai ketemu ibu nyai datang di pengajian, masuk masjid dan langgar-langgar ngasih bantuan sambutan dan sumbangan. Umumnya biar waktu butuh suara, nalika sambutan suka janji apa tidak? Ayo jawab. Waktu sambutan janji apa tidak? Setelah terpilih jadi lurah menepati janji apa tidak? Menepati. Tapi yang kayak gini angel lagi. Lurah NU. Dulu waktu musim pilihan bupati, para calon bupati datang ke kiai-kiai, jumpa dengan ibu nyai, pengajian, tanggal musyawarah dan pondok-pondok pesantren, ngasih sambutan dan sumbangan. Waktu sambutan calon bupati itu janji apa tidak? Janji apa tidak? Bahasa terpilih jadi bupati, nempati janji apa tidak? Dia ngomong nempati itu tukang mancing. Kita nggak lagi ngomongin Bupati Cilacap loh ya. Masyarakat yang rata-rata pakai tato cuma Cilacap. Yeah. Padahal kalau di Jakarta tato tuh preman. Iya. Tapi di Cilacap kabeh rakyatnya tato nggih. Dulu waktu ibu masih perawan ayu, tekan wong lanang kelihatan ganteng dari kejauhan. Wong lanang tadi mendaftarkan diri ingin jadi suami kamu dan minta kamu jadi istrinya, ngerayu-rayu kayak wong lanang. Waktu rayu janji napa mboten? Waktu rayu-rayu janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami kamu, nepati janji apa tidak? Alah koloro. Tes. Apa janjinya Kanjeng Nabi Isa? Allahumma rabbana
إلى السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit kepada kami semua, yang hari turunnya akan kami rayakan, kami peringati tiap tahun sepanjang zaman, baik oleh kami yang terdahulu maupun yang terkemudian. Curahkanlah rezeki pada kami semua, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Kanjeng Nabi Isa janji kepada Allah, kalau Allah turunkan sembako dari langit, tiap tahun akan diadakan peringatan hari turunnya sembako. Wis nyontok takon ki wong kene. Bu. Dalam, jangan dalam-dalam lah. Aja jero-jero. Mana yang lebih baik? Sembako apa sembahyang? Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih penting, sembako apa sembahyang? Terus, kalau bojomu kesiangan sembahyang subuh, panjenengan nesu apa tidak? Nek bojomu kesiangan sembahyang subuh, panjenengan marah apa tidak? Koroh marah bagaimana? Kawanan bareng dikelonkan sore. Tapi kalau suami panjenengan kesiangan beli sembako, marah apa tidak? Kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tinemu ngakal kahartos ku akal kurang sadayana, masuk akal rasional makul jika umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk di Cilembu yang ini, tiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang sembako. Peringatan Isra Mi'raj ini sebenarnya peringatan hari turunnya sembahyang wajar, normal. Berarti kalau ada orang yang melarang peringatan Isra Mi'raj, orang itu tidak. Gimana betul? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Daripada repot, ngopi dhisik, santai. Wong saya ini kerjanya cuma pidato, ngopi dahar foto-foto. Hari wong NU tak NU ngopi udut aja. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Pertanyaan pertama, kenapa perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad itu diceritakan di dalam surah Al-Isra, surat yang ke-17? Saya insya Allah manusia pertama di dunia yang melakukan penelitian nomor dan nama surat. Nomor dan nama surat itu sudah mengandung fadilah, hikmah dan isyarah. Saya nggak akan bicara fadilah dan hikmahnya, isyarahnya saja malam ini. Contoh, di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Ali Imran. Artinya keluarga Imran, dia dapat nomor 3.
Kenapa surat Ali Imran kok nomor urutnya 3? Sebab yang namanya keluarga itu komponennya 3, ayah, ibu, dan telur. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa, yang artinya istri-istri atau wanita. Dia suratnya nomor 4. Kenapa surat An-Nisa nomor 4? Sebab ketentuan syariat Islam, seorang laki-laki boleh punya istri sampai. Benar apa salah? Benar kok. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu artinya hidangan, panganan, meja makan. Dia surat yang nomor 5. Kenapa surat hidangan kok nomor 5? Belum orang mengatakan, belum dokter bicara, Quran sudah menetapkan yang namanya panganan itu 4 sehat, 5 al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Kata akmaltu dan atmamtu di surat Al-Maidah 3 itu artinya aku sempurnakan. Pas sedang bicara panganan, dokter belum ngomong, Quran sudah selesaikan. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf. Dia surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf itu surat yang ke-12? Sebab Kanjeng Nabi Yakub, bapaknya Yusuf itu punya anak 12. Lihat ayat. Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Matahari adalah bapak, bulan adalah ibu, bintang adalah anak-anaknya. Matahari lambangnya bapak. Kenapa? Karena yang paling susah ngatur bapak itu bapak. Kenapa ibu kok lambangnya bulan? Memang yang suka datang bulan adalah kita mau bertanya 12 anak Nabi Yakub. Lah Nabi Yusuf dicelakakan oleh saudaranya, dicemplungkan ke sumur, cilaka dia. Makanya sampai sekarang orang Sunda kalau ngomong ada cilaka paling tidak enak disebutnya cilaka 2. Sepak bola paling apes kalau tendangan penalti 12. Dan manusia paling rugi kalau matinya tidak membaca kalimat thayyibah 12 hurufnya la ilaha gue nembus lah. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj oleh Allah diceritakan dalam surat Al-Isra surat yang ke-17? Sebab ketika Kanjeng Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, kundur ke kampung halamannya, kundur kepada umatnya, pulang membawa sholat 5 waktu yang berjumlah 17. Mulanya suratnya surat 17. Atau gak ada kitab kayak gini. Gak ada. Saya dulu ketika selesai menghafalkan Al-Quran, sering diskusi dengan teman-teman agama lain. Saya bilang, sebutkan satu saja pimpinan agama Anda yang bisa menghafal 1/3 kitab sucimu. Terus ini kursus Injil apa dulu. Tapi naik Quran panjenengan gak usah kiainya, santrinya bocah cilik 30 juz di luar kepala sudah biasa. Itu saja satu menunjukkan benarnya Al-Quran. Dua,
Kenapa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan kata subhana? Subhana itu tasbih. Tasbih itu zikir. Apa zikir? Eling marang Gusti Allah. Artinya apa? Seakan Allah tahu pada kita semua, Muhammad lan umat kekasihku kabeh, di mana saja kamu berada, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, hatimu zikir kepada Allah. Ngoten niku. Zikirnya yang mana? Milih. Mau zikir jahar ya monggo, zikir khafi ya monggo. Jahar artinya apa? Kedengaran ada suaranya. Khafi tanpa suara tapi ada rasanya. Jahar itu punya Qadiriyah, khafi punya Naksabandiyah. Oplosan Qadiriyah Naksabandiyah. Nggih. Jadi zikir ada jahar, ada khafi. Ayat dahar, ayat orang Sunda itu kalau ngomong sebenarnya banyak berasal dari bahasa Arab, cuma nggak ketahuan. Di sini ada orang Sunda ya? Ada orang Sunda? Lihat bahasa Sunda. Seul betul. Itu bahasa Arab asalnya su'ul butun. Wa usarrih kunna sarahan jamila, diserahkan ku aing anjeun. Serahkan usarrih kunna. Walau karihal kafirun, walau kariheun jelema kafir tah. Gimana? Orang Sunda itu pinter. Sabilulungan, sabilillah silih turungan tuh. Terus. Sampai di mana tadi? Zikir. Dimanapun engkau berada, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, hatimu kudu zikir kepada Allah. Sebab apa? Kalau hatimu tidak zikir, orang eling mari Gusti Allah, ditangkap setan. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi pernah melihat anak kecil nangkep burung. Burungnya dikurungin kok ngomong. Namanya wali itu jangan dipikirin macam-macam, percaya wae. Burungnya ngomong. Imam Junaidi. Jadi burung tadi sama bocah, bunyi-bunyi diambil sama Syekh Junaidi, dicolke, ngomong matur nuwun Imam. Loh, manuk kok ngomong? Nek nang Cilacap manuk isone kurmana, karo menek gitu. Nek manuke wong Cilacap isone menek terus anak. Wis aja ado-ado pikirane. Kamu siapa? Gini Tuan Junaidi. Teman-temanku burung yang pada bunyi di pohon-pohon itu sebenarnya sedang zikir kepada Allah, nyebut nama Allah. Kami kenyang berangkat pagi pulang petang tanpa alarm, tanpa kerja. Tugas kami hanya zikir pada Allah. Kemarin saya tuh ngelamun, bengong, numpang gak ikut zikir, ketangkep sama anak kecil Imam. Ngono iya, untung panjenengan yang tahu. Maksudmu apa? Mana kok kamu ngajari aku? Gini Imam, beritahu kepada jamaah panjenengan, jangan pernah sesaat pun hatinya lupa zikir kepada Allah. Sebab saat dia lupa, hatinya akan ditangkap oleh setan. Waduh, wah, ini. Nah, dewe ini banyak elingnya, banyak lalinya. Ayo jawab. Banyak elingnya, kok lali nih. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu. Malam ini berkah pros derek. Tahu nggak?
Malaikat ingkang rawuh iku jutaan jumlahnya, nempati kursi-kursi kosong. Tapi yang panjenengan mengganggu di belakang, kursi sampingnya tuh setan mungkin. Biasanya setan kalau ngaji itu duduknya depan atau belakang? Belakang, suara tersinggung langsung minggat. Nek dalang wayang niku sing cedhak karo dalang niku satriya ora sosok. Nah sing paling belakang padas gempal, terus Bathara Kala, Cakil, Setan Rajim memberikan itu. Aku nggak bilang yang ngaji di belakang butuh cakil orang. Maksudnya sayang-sayang kursiku. Hamba yang dimuliakan, ini malaikat perlu malam di depan ini. Untuk apa? Nulisi mendampingi kulo panjenengan sedaya. Quran dibaca, malaikat tenang mendengarkan. Kita zikiran, malaikat juga melu zikiran. Kita selawatan, malaikat melu selawatan. Nanti kulo panjenengan semua donga, insya Allah malaikat mengaminkan doa-doa kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Ayo. Sing kudanan aja uti. Sebab basah tubuhmu menandakan penuhnya pahalamu. Sebab apa? Malaikat sudah mengabarkan sayapnya sambil berkata, halumu ila hajatikum. Wis panjenengan kata kalau ngomong bae malih nyong aja wae. Kok ngomong malih panjenengan kabeh apa karepe kowe kira aja tiba-tiba kowe. Pernah nyerita anjeun di haleun aing ke ku aing bajakeun ka Allah hayang naon sia tong era-era dimikeun kabeh ka sia ku Allah oke. Ngerti apa mboten niku? Begitu hebatnya majelis ini. Semua doa kula panjenengan di tempat ini bismillah insyaallah dijawab oleh Allah. Amin. Wis ngertos sembahyang saniki jaluk napa Allah. Saya tuh dari kecil dulu sama ada rumah ke ceramah-ceramah itu wis greges jauh banget. Aku pengen seperti ini kecil. Di majlis seperti ini panjenengan memohon pada Allah mumpung obral ganjaran. Hamba yang muliakan. Kenapa yang dipakai tasbih? Kalau tak kabut mawon asale dereng sami dahar nggih. Dahar apa dereng? Aku ada kali peteng ini. Nopo fadilah tasbih? Cukup 3 ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana lil mu'minina rahima. Orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah zikran katsira kelawan zikir kamu wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbih, baca tasbih kepada Allah Maha Suci Allah pagi dan petang. Tugas sekali. Zikirnya apa? La ilaha. Tasbihnya subhanallah wa bihamdi. Enteng. Apa fadilahnya? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang bersolawat pada kamu bersama malaikat-malaikatnya. Saya nggak akan jelaskan makna solawat di sini. Yang pasti
di surat yang sama Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ini ayat 56-nya. Di ayat 40 sampai 43-nya ini huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada kamu. Saya tidak perlu rinci makna sholawat di situ apa, rahmat, maghfirah atau doa, tidak penting buat saya. Tapi lafadznya yusolli. Jadi sholawat bukan cuma untuk kanjeng Nabi Muhammad. Allah kirimkan sholawat buat orang yang zikir dan baca tasbih. Fadilahnya apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang. Asal zikir dan tasbih, Allah dan malaikatnya bersolawat, nanti Allah turun tangan, gelapmu jadi terang. Habis gelap terbitlah. Iki ayatnya. Contohnya sinten? Satu, Kanjeng Nabi Yunus. Kanjeng Nabi Yunus itu pernah mengalami kegelapan. Kapan? Saat menjadi mubalik, jadi dai, kapok minggat. Masa dai keluar negeri? Nggak usah. Jelas ya? Nabi Yunus diuber-uber kaumnya, diserang kaumnya, minggat jalan-jalan, bikin perahu, naik perahu, bikin partai baru, kabur ke luar negeri, cemplung ke lautan pangan lima hiu, dimakan ikan hiu, dai tidak boleh minggat. Jelas betul? Ngomong itu. Mata niku. Nek satrio itu walaupun disakiti lebih baik kehilangan jabatan daripada mengakui kesalahan yang memang tidak dilakukan. Contohnya Gus Dur, orang minggat, alah katoan cendak metu istana, anyes. Itu aja kok. Diceburkan ke dalam lautan dimakan oleh ikan, mestinya dimakan ikan kok hancur tubuhnya. Gimana? Tapi kok Kanjeng Nabi Yunus ora sedo, ora mati iki 3 hari 3 malam nang jero wetenge iku aku jajak kowe. Malah jadi Kiai Jawa Timur, Nabi Yunus pun nang perut ikan 3 hari 3 malam sempat masak mengkana. Itu hanya untuk menggambarkan betapa walaupun tubuhnya terhimpit, badannya kejepit, hatena biasa kalian ngajerit meratan langit wajah meratan jagat. Nendakan musik yang widi. Hatinya, tubuhnya terjepit, tapi hatinya tidak. Beda. Apa yang dibaca? Tasbih, zikir dan tasbih. Zikirnya apa? La ilaha illa anta. Tasbihnya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu janji Allah tadi. Nabi Yunus berada dalam kegelapan perut ikan, maca zikir lan tasbih, janji Allah apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur. Ku aing dikeluarkeun sia tina poe kaucaan. Janji Allah kok. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Karena dia baca zikir dan tasbih, maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan dia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Metu gak lecet-lecet acan, teu cecel-cecel, teu gores-gores, teu atel-atel. Kenapa? Nabi Yunus sakti mondrogono membaca tasbih. Kayak gue. Yakin apa bukan? Ah, ini boleh besok. Pak RT kita Islam enggak? Islam apa bukan?
Berarti doa ini bisa dijajal oleh Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang, bawa ke kandang macan. Basang kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Cilempuyang memberikan dorongan kepada Pak RT supaya ada kemajuan. Tuturi Anda sing nangguri sing ngepani itu. Begitu masuk kandang macan, menyat macan telu Pak RT gagah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah dijamin Pak RT enteh malah macane ngomong alhamdulillah kita bukur kayak cimplung adi pala. Yakin apa betul? Yakin betul? Yakin sakti apa yakin mati? Kenapa perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dimulai dengan subhana? Gusti Allah tahu Kanjeng Nabi sedang berada dalam kegelapan hidupnya, mergo ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh pamannya. Oleh mongkleng karaosna ngan Kanjeng Nabi nampi kana papasten Gusti, Kanjeng Nabi nggih ridho dumateng kersanipun Gusti. Kan niku wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Karena Kanjeng Nabi Muhammad ridho dengan kepastian Gusti Allah, gelapnya diganti dengan cahaya terang. Kehilangan istri, kehilangan paman, besoknya bertemu dengan para nabi sepanjang zaman. Masya Allah. Nanti ilmu thariqah ini bahasannya panjang. Berarti orang hidup bisa bertemu orang mati. Dan itu ilmu ini orang bahas. Dan Assalamualaikum ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, sepi Cilacap ya. Suara apa? Cangkem betul. Inilah tukang penyebar hoak. Sing salah dia sendiri, salah lawan politiknya jangkrik. Walaupun dari salat pasal yang ulama bisa, engkau maju untuk salat, semua yang wilayah salat, wadantul imam, dan engkau Muhammad menjadi imamnya. Sallallahu Nabi Muhammad.
sabarnya seseorang, menahan ujian, godaan, cobaan, membuat orang naik pangkatnya. Kanjeng Nabi Muhammad diserang, dinista, dihina karena tidak ada bentengnya. Sabar kembali pada Allah, naik pangkatnya. Begitu juga di mana-mana yang ada calon pemimpin dihina, diserang, sabar. Jadi kita ngomong. Jelas betul? Mulane kudu sableng. Sabar, sableng. Yang kedua, tasbih digunakan sebagai senjata orang yang beriman ketika dia punya cita-cita yang sudah tidak masuk di otaknya, tidak kuat di otaknya. Contohnya Kanjeng Nabi Zakaria. Bu, ki turu kok mau tahu anak nuring. Tasik kiat tapi ibu, kiat nopo? Oh, yuk. Nabi Zakaria saat itu sudah berumur 120 tahun, istrinya 79 tahun, durung duwe anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang susah. Gimana? Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak. Ada yang 20 tahun kawin belum punya anak. Sampai 30 tahun kawin belum punya. Malah tanggalnya Pak RT ada yang belum kawin sudah punya. Malum kata orang Sunda Malina zaman parabola loba paron jebol ieu heula. Paingan be loba cendol teh di kelapaan menyendol teh aya. Eta urusan corona. Kok kondangan ngerosotkeun calana eta. Eta paling bahaya eta. Corona mah kecil. Yang berat mah calana. Harus itu. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni wa hadal 'abdu minni washta'ala rasu syai'un wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawali wa rabbi la ta'ti wa ta'ala wa habli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub wa yaj'alhu rabbi waliyya rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dijabah oleh Allah. Nabi Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Punten masih ki corongnya jadi gawe iki aya mau bae men enak wis. Wis akas kok dadi lembek maning aja. Allah jadikan akan punya anak namanya Yahya. Apa artinya Yahya? Urip, hidup, hirup. Kenapa anaknya namanya Yahya? Sebab ketika Nabi Zakaria sampai tua tidak punya anak, seakan-akan sudah mati. Begitu istrinya punya anak, hidup lagi. Bu, ibu bisa nggak menghidupkan yang mati? Saya ngomong bisa, kalian mau begitu. Mulane wiridane wong NU tambahi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Kudu anak wene. Uripna mati nangge. Iya. Aja dikumpang wene. Itu rahasianya. Wis aja ditawa-tawa kowe. Rahasia itu. Tapi
Nabi Zakaria kamu kudu wiridan dhisik tirakat dhisik apa tirakatnya torikotnya 3 lakune apa? 1 Allah tu kaliman nasa sarasata ayam illa romza toto bicara ada kadar wasit telung dino kecoba nganggo asta tidak berbicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam ya kekandang nganggo asta wae syarat. Sekarang jadi TV ada kan. Nah Bapak Ibu, mulai nanti kalau panjenengan ada yang masuk thariqah tijaniyah, niku ada laku tirakat tidak bicara 3 hari 7 hari sampai 10 hari. Kalau Naksabandiyah 10 20 sampai 40 hari suluknya. Ini pelajarannya ini kabeh ono Quran nih. Jangan disalah-salahkan. Loh kalau itu berarti MO benar MO yang salah ente. Jelas kamu mulai dulu kalau suami panjenengan besok ngalap thariqah tijaniyah tidak bicara sampai 10 hari ibu harus dukung sebab itu sedang membersihkan lisannya supaya mustajab doanya. Jangan disalah-salahkan dia cuma ngomong bapak goblok ngono ya. Aja kaya kowe. Tirakat. Sebaiknya kalau nanti istri panjenengan Pak pengajian terus 3 hari gak mau ngomong, ojo didomai. Mungkin lagi ngambek orang gak ada duit. Duit yang totoan guys. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, zikirlah kamu kepada Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Yang pengen mustajab doa, yang pengen makbul doa, tidak ngobrol tapi banyak zikir. Persis ibu-ibu di Cilembuyan nggak pernah zikir banyak, najis gitu. Ketiga, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Tirakat niku. Oh. Nek ngaji karo Sarif Rahmat tuh santai bae, sing penting mlebu nggih. Ojo seru-seru, ojo akas-akas, yang penting kaya kuwi. Sebenarnya apa? Ibu konsentrasi, kita juga lempeng suwe-suwe. Maksudnya lempeng itu ikhlas dulu. Jadi pasti peninggalan malam Jumat ya. Setelah diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria 3 hari 3 malam ujug-ujug bojone ren bun ngen ngondong bebek apa ngandut lamun teng Cilembuyan ana wong wadon ini 80 tahun peteng kira-kira rame mboten niku. Kira-kira apa ora ya? Nyeleng muar lah. Kira-kira Pak RT capek nggak wawancara? Coba perhatikan. Kenapa istri Nabi Zakaria? Ini 80 tahun kok bisa meteng? Tadi senjatanya wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, baca tasbih pagi dan petang. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ini pun bisa dicoba sama Pak RT. Cari ini 80 tahun, kawinkan sama setelah dikawin kemudian oleh Pak RT diwirid pakai
pakai wiridnya Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Rampung wiridan pada hari keempat, ternyata sang nenek mati. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Yakin betul Bu? Yakin betul apa yakin mati? Oh medodong gitu ya. Meteng kok medodong. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan subhana? Allah mengisyaratkan sholat adalah babul ijabah. Sholat, orang punya harapan apapun ada sholatnya. Punya hajat ada sholat hajat. Pingin sugih ada sholat duha. Pingin naik pangkat ada sholat tahajud. Pingin tobat ada sholat tobat. Kabeh ana sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cari pertolongan, cari sukses dengan sabar dalam kerja keras dan sholat. Baru saya sama Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Pertanyaan ketiga. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Insya Allah tafsir ini saya pertama menemukannya, mau cari tafsir manapun nggak ada. Kenapa ditemukan? Musimnya kudu jawab orang yang tidak akur dengan kita. Kenapa tidak min karang pucung ira kampung rambutan? Itu sih gapuran rahayu ya. Apa kita ngomong sugi? Lihat ayatnya. Inna awwala baitil wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan oleh Allah untuk manusia beribadah kepada Allah di muka bumi yang diberkahi menjadi petunjuk kepada seluruh alam. Itulah ladzi bi Bakkata, adalah Masjidil Haram, Baitullah yang di Mekah. Berarti Masjidil Haram itu mubarakan, ngandung berkah. Kanjeng Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram, berarti sebelum berangkat ngisi bensin ngalap berkah dengan Masjidil Haram. Tabarukan arane. Pantes banget para santri yang mau tindak mondok belum berangkat sebelum sowan kiai dulu ngalap berkah. Kenapa kalau di Masjidil Aqsa? Kan jelas ayatnya, ilal Masjidil Aqsa ladzi barokna haula. Ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Artinya apa? Tadi horizontal, sekarang vertikal, ganti bahan bakar. Turun di pom bensin namanya Masjidil Aqsa, ngalap berkah dengan Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi Muhammad juga mampir di Bukit Tursina, gunung nih dulu. Kata malaikat Jibril, Rasulullah, turunlah engkau sholat 2 rakaat dulu. Selesai sholat 2 rakaat, ditanya oleh Jibril, tahu apa di mana tadi sholat Rasulullah? Aku tidak tahu. Ini adalah Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Tempat bertapanya Kanjeng Nabi Musa selama 40 hari 40 malam. Dan di tempat ini turun kitab suci Taurat, ayat yang mengatakan, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni Allahu rabbul alamin. Tempat itu bukit biasa saja, nggak ada apa-apanya, tapi dulu di situ pernah wiridan zikiran 40 hari 40 malam
Pernah Nabi Musa di situ, dan di sana pula turun kitab suci Taurat. Kanjeng Nabi Musa ngalap berkah, kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab Taurat. Nah, saya tanya saudara-saudara, mana yang lebih berkah? Tempat turunnya Taurat apa tempat turunnya Quran kira-kira? Taurat atau Quran? Kalau kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab Taurat, kenapa umat Islam tidak boleh ngalap berkah dengan Gua Hira, tempat turunnya kitab Quran, dan di bawahnya ada tulisan jangan sholat, jangan berdoa, itu tempat biasa saja. Cek Wahabi. Oh, berarti benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti benar Nahdlatul Ulama, benar NU. Yang salah jelas apa? Aneh. Kanjeng Nabi Muhammad juga setelah berdoa di satu sholat berkah, selesai sholat berkah, tahu kan wahai Rasulullah, apa sholat yang aku tidak tahu? Engkau sholat di tempat yang namanya Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Tempat lahirnya kanjeng Nabi Isa. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad sholat di situ? Ada ayatnya. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usalli salata zakatina tuntu hayya. Aku ini hamba Allah, aku diberi Alkitab, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun berada. Berarti tempat lahirnya kanjeng Nabi Isa ada berkahnya. Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat ngalap berkah dengan tempat lahirnya kanjeng Nabi Isa. Yo, saya tanya sekarang, mana yang lebih berkah? Tempat lahirnya kanjeng Nabi Isa atau kanjeng Nabi Muhammad? Orang lu Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Yes. Kalau Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat lahirnya kanjeng Nabi Isa, kenapa tempat lahirnya kanjeng Nabi Muhammad dibongkar, dibikin perpustakaan, dan diharamkan umat Islam oleh kerajaan Saudi Wahabi untuk ngalap berkah dengan tempat lahirnya kanjeng Nabi Muhammad? Terkah di jeung aing mah. Berarti selama ini Ahlus Sunnah sudah benar, sudah benar. Berarti selama ini NU sudah benar, sudah benar. NU yang salah. Jelas apa betul? Jelas apa tidak? Mata niku. Ini penting saya jelaskan sekarang kebenaran amaliyah Nahdlatul Ulama, sebab NU selalu diserang-serang tanpa membela diri. Aja dirjojor na bae. Saya wani bocah kae lah. Gimana? Kenapa? Lah aku tuh kayak kuat. Tapi aku ukur nyontok sih ngomong sih. Ini sabar. Gak boleh. Tanduran Sunganjel Sunan Kalijogo, tanduran Wali Songo, tanduran Mbah Hasyim Asy'ari, tanduran NU, iki wis semdar, wis kuning. Tandure wis sumilir, ijo loyo-loyo. Aja dijorke. Yen padinya mau panen ana manuk, lamun bisa mah pasang bebegik. Nggih. Niki arane napa niku? Niku sing ana wong-wongan niku lho. Bebegiknya, begik sawah. Tapi burung sekarang kan berani sama bebegik, sebab tahu rahasianya. Kang bebegik bohong utama. Ada saatnya sompet manuke saniki gimana? NU aja meneng bae, wingi sindir-sindir, lamun terus-terusan masuk ke dalam NU, menyato NU, sompet manuk kurang ajar ini. Jelas apa tidak? Main pada pokan dakwah Sunan Kalijaga, tampilannya ireng-ireng, wonge kalem, ngadepin sekolah tek bae lah. Ireng-ireng lagi. Ditanya, itu agamanya apa? Nggak ngerti woy.
Kok nggak pakai bendera NU? Jari siapa? Sing belane NU bisa-bisa siapa kan? Kur kalem kita, gak usah marah-marah. Ada mengira atau makna baik, men sadar, men mari, nek orangnya men mati kayak gitu. Maya lihat orang-orang yang menghina NU tidak dilawan, bodoh beriang apa gitu? Gimana? Tolong. Saya sudah ingatkan teman-teman, ngino NU, kena kowe kok. Menang ya menang, tapi akhirnya nyambung. Sing ora itu sing gawe urip. Ganggu ontanya lagi sholat sambil gede. Ini ulama bukan onta. Ini Gusti Allah diganggu di tenono. Ngoten niku. Sallallahu Nabi Muhammad. Apalagi yang paling berkah? Tempatnya orang soleh. Contohnya Kanjeng Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah di mana? Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hunalika, di situ Zakaria berdoa kepada di mana? Di tempatnya Siti Maryam. Oh. Siapa Siti Maryam? Waliyatullah, bukan nabi. Nabi Zakaria adalah nabi, Maryam adalah wali. Tapi kenapa Zakaria numpang dungo di tempatnya Siti Maryam? Sebab itu makom yang luar biasa. Ayat sebelumnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Maryam ini santri petingan, di kamarnya tiap hari ada makanan. Nabi Zakaria ini kaget, kayak santri kan akan panganan, kok selingkuh ya? Oh, nah. Barangkali kamu postingan kirim WA sama tetangganya, pondoknya. Oh, nah. Ini dari sisi Allah. Nabi Zakaria yakin tiap hari malaikat turun di sini, berarti tempat ini istimewa. Di situ Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di Quran. Oh, berarti tempat lenggahnya para ulama, para wali mustajab. Nggih, leres. Mulane Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti suka nanya sama orang-orang. Dulu Imam Nawawi kalau sholat di mana? Di sini. Minggir, aku tak sholat di situ. Dulu Imam Nawawi kalau lenggahnya di mana? Di sini. Aku tak jengkol di situ. Dulu Imam Nawawi kalau wiridan di mana? Di sini. Aku tak numpang di situ. Ulama berkah. As-Suyuti jadi ulama besar. Ulama berkah. Mulane kiai iki paling niku kadang-kadang santri niku lenggahe kiai dilenggahi lho 7 orang. Baju bekas kiai diambil. Dulu ingat romo saya meninggal itu sarung bekas habis. Yuk kenang-kenangan lah. Gitu. Mak romo saya itu kan punya kitab sing ditumpuk-tumpuk nek anaknya njaluk duitnya. Kok sore wae, sore buka kitab ya ora duit ini. Meninggal habis kitabnya dibagi-bagi masyarakat. Ini kitab yang suka datang duitnya. Wah, lain urusannya. Anak Kiai Sobrowi datang ke rumah saya itu nggak pernah ngendikan. Mungkin pandangan kenal ya Kiai Sobrowi ya. Itu datang ke rumah saya tuh sering lenggah di depan di meja ini ngopi berdua, udut berdua sama romo saya. Nggak ngomong dua-duanya, apa lu ngomong itu aja. Nah, kayak ceramah itu Meduro saya minta. Dia yang bikinin kopi, jatahnya dulu paling depan. Nah, kayak kan tahu teh kopi ini. Di sini. Lain ngalah berkah, nek tuku larang gitu jane. Wis biasa ae. Orang Sunda juga punya kenangan dulu ya. Hihit, terang hihit. Naon hihit? Ilir. Ingat ceritanya dulu. Kakak beradik main ke hutan dipatok ular. Dia ingat. Geber-geber hihit aing dikarun warisan ti nini aki kitu cepat nagari terus sasambar dada sakara adina waluya taya kuciwana hikmah hihit kamu
mari diliri. Nek sampai diliri turu ini. Terus tempat mana lagi? Al-Imam Asy-Syaukani mensyarahi kitabnya Al-Imam Ibnul Jazari. Nek panjenengan rajin maca kitab qiraat 7, qiraat 7 itu Ibnu Mujahid sampai Ibnu Jazari naik menjadi qiraat 10. Nah, Ibnu Jazari ini biangnya imamnya ahli Al-Qur'an abad ke-8, topnya manusia. Beliau mengatakan, wa min amakinil ijabah kubur anbiya wassolihin. Di antara tempat-tempat yang diijabah doa yang mengandung berkah adalah kuburannya para nabi dan orang-orang soleh. Artinya, kalau kita sedang punya tujuan, punya harapan, datanglah ke kuburan para nabi, datanglah kuburan orang soleh, datang kuburan ulama dan wali, dongo kepada Allah, insya Allah lebih gampang diijabahnya. Dasarnya apa? Dawuhanipun Kanjeng Nabi, humul julasaul ladzi la yashqa bihim jalisuhum, itu adalah teman baik siapa saja duduk di sampingnya tidak akan celaka dan merugi. Alhamdulillah, di Indonesia kuburan para wali dirawat, walaupun hati-hati banyak kuburan hoak. Saya kasih tahu, pertama kuburan hoak itu Mbak Priok Jakarta, itu hoak gitu. Yang bikin rusuh itu hoak gitu. Nggak ada isinya. Itu sudah diselesaikan oleh Pak Yusuf Kala, Kiai Ma'ruf Amin, dan beberapa habaib sudah tanda tangan. Itu kuburan hoak. Tapi ada yang jualan buku yo laris. Tambah lagi kuburan hoak di daerah Semarang, dekat Terminal Terboyo, ada masjid katanya makam Syekh Jumadil Kubro. Itu hoak, 100% hoak. 5 tahun lalu saya ke sana, belum ada kuburannya, cuma ada kelambunya. Saya membawa teman-teman dari Pagar Nusa, tukang terawangan, tim pemburu hantu, kaget situ. Mas, ini apa mas? Kuburan Syekh. Saya masuk tak terawat, nggak ada sebenarnya. Nggak ada kuburannya mas. Nggak, ini cuma petilasan toh. Sekarang ada tulisannya makam, dulu tidak ada. Ini hoak. Ada lagi kuburan hoak di daerah Dukun, Gresik. Itu kuburannya Kiai Kalbakal. Sekarang diganti menjadi Maulana Maghribi. Rusak sejarah. Tegal ada kuburannya Pangeran Purboyo, diganti Sayyid Abdul Ghafur. Hoak lah ini. Tidak perlu nyari-nyari ziarah yang aneh-aneh. Wali Songo jelas sejarahnya, Gus Dur Mbah Hasim sudah jelas sejarahnya. Yang dekat di sini mungkin bagi Najmuddin jelas sejarahnya. Tidak usah nyari yang tidak-tidak. Sebab apa? Mereka cari duit pak. Sampaikan ke orang-orang. Hati-hati. Ya kan banyak yang nggak tahu loh. Nah, kalau punya hasil buku rapatnya, tapi buku rapatnya habis diborong oleh mereka, nggak tahu rahasianya apa. Kenapa kuburan Mbah Priok di Karang-Karang dibikin dongeng bohong-bohong untuk menyaingi Gus Dur sebetulnya? Tapi Allah buatan sare. Ribuan orang tiap hari ziarah ke Gus Dur, nggak usah pakai mewah-mewahan kuburannya. Gimana? Mulane para kiai, para ulama guru kita yang sedo biasa sekali dikumpulkan depan masjid atau lingkungan pondok. Dan untuk apa? Ini sejarah. Dan yang kedua, kali-kali kita butuh ngalah barokah di situ. Apalagi yang untuk barokah, benda-benda non sewu.
Ketika Bani Israel akan berperang melawan pasukannya, wa qala hum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa yaqumu mimma taraka alaihi sallallahu alaihi wa inna dzalika ayatan mu'minin. Ketika mereka akan perang, janji Gusti Allah, nanti kamu akan menang. Tandanya apa? Tanda kemudian maut adalah nanti akan datang kotak wasiat tabut dibawa malaikat. Nanti kalau kotak sudah sampai di tengah Bani Israel, kamu perang mesti menang. Apa isinya kotak ini? Pretelan kitab Taurat, tapi Taurat yang jadul, yang asli, yang bikinnya ikhlas. Saya tanya saudara-saudara, mana yang lebih ampuh, kitab Taurat apa Quran? Jawab. Taurat apa Quran? Pantesan para kiai sering nulis isim ayat Quran di gelangke ngalah berkah. Pantesan para ulama ngalungke Quran cilik Istanbul supaya anaknya dapat berkah. Ini dasarnya. Yang ngomong aneh itu kiai, bagusnya mungkin kalungannya Quran yang gede aja. Loh, Quran yang gede aku punya dua, Mas. Yang satu buat perhati bacaan istri saya, yang satu persiapan nutuk ndasmu kok teko. Orang asem. Oh, kalau begitu berarti bener Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih bener. Kalau begitu bener Ahlus Sunnah wal Jawa, Ahlus Sunnah wal Jawa ya bener. Bener NU ya bener NU. Yang salah malaikat Jibril datang naik kuda, jelek bekas kaki kudanya malaikat Jibril konangan sama Samiri, dia ambil debunya campur dengan adonan emas jadi patung anak sapi. Anak sapinya bisa ngomong lahu khawarun musyrik boten. Kapan musyriknya? Ketika disembah-sembah. Berkah bekas tapak kaki malaikat Jibril bisa membuat sapi bisa ngomong. Coba ayo monggo sing ngaji tafsir Jalalain. Al-qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Di situ ada penjelasan al-malakul muwakkal bihi. Ketika ada pasti ada geluduk bledek, itu malaikat yang ditugaskan. Barkun kiat apa? Lam'anu sawih, kilatan suaranya. Berarti petir itu dikawal malaikat. Kalau batu disambar petir, berarti batunya kecekel malaikat. Begitu diambil batunya, direndamkan dengan air, diminum buat obat. Musyrik bukan? Musyrik bukan? Tidak musyrik. Berkahnya malaikat. Bani Israel punya Samiri, Jawa Timur punya Ponali. Makanya ketika Majelis Ulama Jawa Timur mengatakan musyrik, saya keberatan. Pantes kata Gus Dur yang kayak gitu, MUI dibubarkan saja. Juga bang. Lalu sebentar. Nah, ngoten niku termasuk batu cincin. Oh, ini cincin nggak sembarangan. Panjenengan ngeletak iki ora kuat. Gunung meletus, lahar yang panas, menyiram batu, menyiram kayu, menyiram air, mengkristal dia jadi batu. Kandungannya beda-beda. Tergantung kayunya. Kayunya ini jadi batu ini, tanah ini jadi ini, kandungannya beda-beda. Dulu yang kita punya anak meriangan sowan sama orang yai itu, tak yai anak saya kalau sakit-sakitan terus, sakitnya apa, panas terus, yai tanya lahirnya hari apa, malam Jumat jam piro, jam 2 pagi. Yai tahu ini berarti anak kena musim buruda.
keluarnya pas musim dingin, karakternya dingin. Naik panas berarti harus diturunkan. Pakai apa? Cari batu yang karakternya dingin, hijau. Ya batu naik. Dulu gara-gara datang wong kayak musik batunya angkut ke Korea, sekarang pulang ke Indonesia bentuknya kalung tasbih namanya Al-Zikro 2 juta. Gak ada yang bilang musrik, malah dia yang jualannya. Sing salah sinten Pak? Kita yang salah. Mulanya jangan ragu-ragu sama NU. Dikit-dikit musrik. Gawe isim musrik, tapi bioenergi bikinan Yahudi gelang 4 juta orang musrik. Kayak orang sholat sing gawe. Mangan babi. Saya ingin warga NU khususnya umat Islam Indonesia menyapa lingo sadaro siro. Nah, setelah ya orang NU orang usah kesuwen. Dalam bernegara melo NU wis. Sebab NU punya konsep dari perjalanan panjang sejarah ratusan tahun Indonesia ada satu kata NKRI selesai. Ada yang ngomong kami juga NKRI juga NKRI entut kowe. Puasa aja ora bareng kowe ha. Lebaran ora bareng NKRI sondi kowe. Ini penting diperjelas saudara-saudara. Jangan ragu-ragu. Tentu kita tidak boleh benci dengan siapapun, tidak boleh. Tapi NU sudah terpuji dan terbukti. Saya ini sinau di NU cuma setahun, 3 tahunnya Wahabi saya. Jadi ngerti bumbunya ngabenyong. Apa kita? Tidak ada yang kita benci, semuanya baik, tetapi menjadi tidak baik kalau kemudian umat Islam mayoritas Islam Nusantara disalah-salahkan. Kita punya alasan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kata orang Jamis namanya jeniper, jeruk nipis pers. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a sya'ni wa darati, anfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal karami, akeh kang apal Quran hadise seneng ngapilke manabiyane kafire dewe katikateke yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Ya Rasulullah, monggo salamun alaihi, ya Rafi'a sya'ni wa darati, anfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya
Muhammad. Mbak Amar yang dimuliakan, kita baru sampai minal masjidil haram ilal masjidil aqsa urumabur. Tapi bahasan kita sudah 1 jam lebih. Itu saja, nggak usah banyak-banyak. Apa pesen? 1, banyak zikir kepada Allah, ya? Yang kedua, banyak membaca tasbih. Yang ketiga, biasakan ziarah kubur orang-orang soleh, biasakan tabarukan dengan orang-orang soleh. Dan yang keempat, saya nitip Ahlus Sunnah wal Jamaah, nitip Nahdlatul Ulama, dirawat. Tapi tunjukkan bahwa NU itu baik, jangan membenci siapapun, jangan kesuh dengan siapapun, kudu asik kasasama. Hamba yang dimuliakan, itu saya kira yang saya sampaikan malam ini. Ini kan wasilahnya Mas Billy, anak muda, ya, tinggal di Jakarta tetapi ingat sama kampung halamannya. Yuk anak-anak muda kita di sini diingatkan kembali tentang pentingnya menjaga Islam Nusantara, ya. Sebab kalau tidak, dikepung kiri kanan dewe niki bakal dihancurke. Oke. Terakhir, mungkin ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang belum punya kitab munajat. Niki kitab doa terbaik seluruh dunia, insya Allah. Tidak ada doa lain yang lebih baik dari ini. Cocok buat diamalkan oleh mereka yang sudah punya riyadhah, yang punya thariqah, yang punya khataman Quran, dibaca. Ibarat senjata, saya hanya memproduk senjatanya, membuat pedangnya, pendekarnya ini para kiai di sini. Monggo panjenengan asto bahwa ini sowan kepada kiai, ajak mereka bicara, minta ilmunya bagaimana cara menggunakan pedang ini. Jelas ya? Nah, saya hanya bawa sedikit, nanti Bapak Ibu tinggal mengambil di situ saja, nggih. Kalau ora dodolan lho nggih. Kalau ora dodolan, kula pun nggawa tok mangkene jumuk ya bayare kono iku wis ta. Nggih, bayare nggih teng mriku ora teng ulah nggih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan saya. Saya aslinya orang sini, orang Banjarsari. Kalau pernah dengar namanya Raden Ahmad, itu bapak saya. Kalau pernah dengar Radio Puspita, itu radio saya. Jadi nggak jauh dari sini. Makanya tadi saya sempat pesen iwak jair sing dipecel nganggo kecur, ditambah pakai TG godong cowekan. Tapi sayang sekali godong cowekan yang nggak ada, mangkokan yang nggak ada, jairnya juga cuma 2 biji. Sayang banget gue. Dasarnya kok ngedit ya akan baik lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk para pendiri, perintis, donatur dan pengasuh Mushola Al Iman ini. Moga-moga semuanya baik yang hidup maupun yang sudah wafat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.